Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teguh Putra Muhammad Abid dari PT Geonet Infomedia. Saya adalah digital marketing. Kembali lagi hari ini bersama kami di webinar ya, yang rutin kami adakan. Kali ini tema webinarnya itu Why We Should Migrate to ArcGIS Pro. Semoga materi ini nantinya bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua untuk pekerjaan dan keperluan-keperluan yang berhubungan dengan ArcGIS ya. Webinar ini nantinya akan berlangsung selama 1,5 jam. Yang akan pematerinya adalah Mbak Vidya. Beliau adalah seorang geodetic engineer yang sudah ahli pada bidangnya. Selamat pagi Mbak Vidya. Selamat pagi Mas Teguh. Ya, sehat ya Mbak Vidya ya? Alhamdulillah sehat. Ya, ya itu adalah Mbak Vidya. Selanjutnya sebelum acara webinar dimulai, mari kita saksikan video safety induction ya. Selamat bergabung pada kegiatan daring hari ini. Sebelum memulai kegiatan, sesuai dengan prosedur keselamatan kerja, mari kita memperhatikan safety induction dalam kegiatan daring agar terhindar dari ketidaknyamanan atau cedera selama bekerja secara daring. Mari perhatikan hal-hal berikut. Kenakan masker dan jaga jarak. Apabila kegiatan daring dilakukan bersama-sama dalam satu ruangan, maka kenakan masker dan saling menjaga jarak. Posisi duduk. Pastikan posisi duduk secara ergonomis. Di antaranya, pilih kursi sandaran punggung. Duduk tegak tidak membungkuk. Sudut siku rata dengan keyboard dan tidak menggantung. Leher tidak menunduk. Pencahayaan. Atur pencahayaan pada perangkat dan jarak monitor agar terhindar dari dampak buruk pada mata seperti radiasi dan mata lelah. Koneksi internet. Pastikan koneksi internet, Wi-Fi atau paket data dalam keadaan stabil. Kebisingan. Gunakan earphone untuk meredam kebisingan dengan volume yang wajar. Pastikan handphone dalam keadaan silent agar tidak mengganggu. Bahaya elektrikal. Perhatikan bahaya bersumber dari kabel charger, saklar, kabel dari perangkat. Gunakan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, arahkan pandangan sejauh 20 feet atau 6 meter dan istirahat selama 20 detik. Peregangan. Peregangan pada bahu, leher, dan pergelangan tangan. Kenali tanda bahaya. Pastikan Anda mengenali suara tanda alarm bahaya di sekitar. Jika terjadi kondisi bahaya, segera evakuasi diri Anda segera ke titik kumpul atau master point di sekitar lokasi Anda. Ikuti panduan tim tanggap darurat yang sedang bertugas. Hindari aktivitas berbahaya. Hindari aktivitas berbahaya seperti mengemudi di saat rapat daring. Konsultasi ke dokter. Apabila mengalami rasa tidak nyaman pada anggota tubuh setelah kegiatan daring, segera konsultasikan ke dokter. Berkegiatan secara daring sudah menjadi dunia baru kita. Maka mari tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan agar performa kerja tetap prima. Selamat bekerja secara daring. Ya, itu adalah video safety induction dari kami. Kemudian kami akan menjelaskan sekilas tentang profil company Geonet ya. Kami Geonet Infomedia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang GIS solution yang menawarkan beberapa solusi seperti software, hardware, training, database, dan pengembangan aplikasi berbasis GIS.
professional service, serta survei dan mapping. Selain itu, kami juga merupakan authorized partner dari beberapa software GIS seperti ArcGIS, Global Mapper, Avenza, New Century, DataIS, dan beberapa software lainnya. Jadi, apabila Bapak dan Ibu semua memiliki kebutuhan tentang software-software tersebut atau solusi geospasial, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Bisa kunjungi website kami di www.geonet.go.id. Oke, sebelum dimulai agar suasana kondusif, saya ingin menggunakan fitur mute agar pemateri terdengar jelas ya. Lalu kemudian setelah akhir materi ini juga ada sesi tanya jawab. Tapi jika Bapak dan Ibu ingin menanyakan di tengah-tengah saat materi disampaikan juga nggak apa-apa. Silakan disampaikan di fitur chat box. Nanti di akhir baru kita akan jawab. Kemudian di akhir nanti ada sesi Q&A. Itu sesi pengisian kuesioner untuk data kami, untuk penyerahan sertifikat juga nanti di akhirnya. Oke, Mbak Vida sudah siap untuk pembawaan materinya, Mbak Vidya? Halo, Mbak Vidya? Sudah siap Mas Teguh? Ya. Silahkan dilanjut. Oke, kalau kayak gitu berarti udah siap ya Mbak Vidya ya. Kalau kayak gitu saya serahkan langsung aja ke Mbak Vidya. Silakan Mbak Vidya untuk materinya. Baik Mas Teguh, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Jadi bertemu kembali ya dengan saya dalam kegiatan webinar kami kali ini, dan saya mohon izin buat share screen ya Mas. Ya, silakan Mbak Vidya. Nah, apa sudah tampil Mas di layar? Ya, jelas Mbak Vidya. Silakan. Baik. Jadi mungkin di sini juga masih ada ya di antara Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung dengan webinar kami di tahun ini ya khususnya. Perkenalkan, saya Vidya, saya GIS Engineer dari PT Geonet yang akan membawakan materi webinar kami hari ini terkait ArcGIS Pro dan juga beberapa komparasinya dengan ArcMap, dan nantinya semoga apa yang akan kami sampaikan hari ini bisa memberikan alasan kepada Bapak dan Ibu untuk kenapa sih kita harus mulai bermigrasi dari ArcMap ke ArcGIS Pro. Lalu ini adalah outline dari materi yang akan kami sampaikan hari ini. Ada comparison between ArcMap dan ArcGIS Pro, dan kemudian nanti kita akan melihat fitur apa saja sih yang terbaru di versi 32 dan 33, khususnya 33 ini versi yang paling baru ya saat ini. Lalu nanti di akhir sesi akan ada sesi Q&A-nya. Nah, akan saya langsung saja ya mulai dari materi pertama. Di sini adalah terkait sistem requirement-nya, yang mana antara ArcMap dan juga ArcGIS Pro ini keduanya sangat berbeda ya. Di mana kalau ArcMap memang pada dasarnya merupakan software 32 bit karena secara arsitektur memang awalnya dibangun dalam versi 32 bit. Sedangkan kalau ArcGIS Pro secara arsitektur itu dia saat ini dibangun dengan sistem 64 bit. Jadi nanti dalam hal kinerja pasti jelas akan jauh lebih powerful ArcGIS Pro daripada ArcMap. Nah, lalu dari sistem OS-nya sendiri untuk ArcMap memang meskipun dia merupakan software yang dibangun dengan arsitektur 32 bit, tapi secara OS ArcMap ini memang bisa terinstall pada OS 64 bit. Nah, sedangkan ArcGIS Pro dia membutuhkan operating system itu di versi 64 bit. Jadi kalau semisal Bapak Ibu ingin menginstal ke operating system 32 bit itu sama sekali tidak bisa. Lalu selanjutnya dalam hal RAM ya. Di sini ArcGIS Pro dia jauh lebih powerful dalam memaksimalkan kinerja komputer dengan sistem 64 bit di mana spek minimumnya itu sudah 8 GB. Sedangkan untuk ArcMap sendiri spek minimumnya itu ada di 4 GB ya.
Lalu juga kemudian untuk penggunaan ArtsGlobe, semisal Bapak dan Ibu punya kebutuhan untuk menampilkan data 3D, nah itu kan pasti Bapak dan Ibu perlu untuk mengakses ArtsGlobe ataupun Artsyn-nya. Nah, untuk membuka ArtsGlobe ataupun Artsyn, spesifikasi perangkat Bapak dan Ibu itu membutuhkan RAM minimum 8 GB. Yang mana kalau di ArcGIS Pro ya, 8 GB ini sudah menjadi RAM minimum yang dipersyaratkan untuk bisa terinstall ArcGIS Pro ini. Jadi dalam satu perangkat itu pun juga sudah bisa kita tampilkan ya data-data kita baik dalam versi 2D maupun 3D tanpa melakukan lintas platform juga. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari ArcGIS Pro nantinya yang akan kami sampaikan pada beberapa slide ke depan ya. Nah, selanjutnya sekarang kita coba lihat pada bagian compatibility and support-nya. Di sini untuk rilis pertama kali kedua software ini juga berbeda jauh ya, yang mana kita pun tahu latar belakang ArcGIS Desktop sendiri sebenarnya pertama kali dirilis itu pada tahun 1982. Dan itu pun dulu kita kenalnya sebagai ArcInfo atau ya kemudian ArcInfo ini setelah mengalami penggabungan dengan ArcView, maka di kita itu sekarang terkenalnya sebagai ArcMap. Nah, itu mulai dikenal sebagai ArcMap sejak tahun 1999 lah. Dan untuk versi terakhir sendiri dari ArcMap sekarang berada pada 10.8 ya, 10.8 patch 2. Dan ini nantinya juga akan retire pada 1 Maret 2026 nanti. Sedangkan untuk ArcGIS Pro sendiri ini baru dirilis 9 tahun lalu ya, tepatnya tepatnya di 27 Januari 2015 untuk versi satunya. Dan saat ini versi terbarunya itu barusan rilis kemarin 7 Mei dan ini kalau nggak salah versi yang terbaru sekarang itu 3.3 patch 1 ya sekarang. Nah, lalu juga untuk retirednya kapan di versi ini, di sini sengaja tidak kami cantumkan ya, karena sebenarnya ArcGIS Pro ini masih tetap ada meskipun di versi ini jadwal retirednya nanti kalau tidak salah ingat saya itu sekitar 2027 ya. Tapi akan selalu ada untuk versi terbarunya. Jadi nanti Bapak dan Ibu cukup lakukan saja update software, oke? Nah, selanjutnya di sini kita beralih ke bagian lisensinya daripada ArcGIS Pro itu sendiri. Nah, di sini untuk lisensi ArcMap sendiri hanya ada single use dan juga concurrent use. Sedangkan untuk ArcGIS Pro di sini kita kenal ada 3 lisensi ya. Yang pertama single use, lalu ada concurrent use, dan juga yang terakhir itu name use. Ini adalah yang paling umum dan banyak sekali digunakan oleh user. Lalu juga untuk kebutuhan aktivasi ArcGIS Pro yang menggunakan lisensi name use ini ya, ini akan mengharuskan Bapak dan Ibu untuk terkoneksi ke jaringan internet pada saat melakukan aktivasi. Hal ini dikarenakan lisensi name use ini dia tertaut ya atau terasosiasi dengan ArcGIS Online ataupun ArcGIS Enterprise Bapak Ibu. Lalu juga untuk lisensi single use dan juga concurrent use, ini Bapak dan Ibu tidak memerlukan koneksi internet untuk mengaktifkan software ini karena lisensi single use ini tertanam pada device dan juga kalau untuk concurrent use ini tertanam pada server organisasi seperti itu. Lalu untuk level license-nya ini sama ya seperti ArcMap, ada 3 level. Yang paling bawah itu ada basic, kemudian menengahnya ada standar, dan juga level yang lebih tingginya itu ada advance. Nah, di sini ini adalah kontak sales dan support kami. Kalau semisal Bapak dan Ibu ingin menanyakan lebih jauh dan lebih detail lagi terkait lisensi, Bapak dan Ibu bisa menghubungi langsung ya ke tim sales and support kami. Kemudian untuk user type nih, penggunaan ArcMap itu tidak didasarkan pada jenis tipe penggunanya atau user type dan hanya didasarkan pada level dari lisensi software. Di mana seperti yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, itu kan level itu ada basic, ada standar, dan juga ada advance. Nah, sedangkan ArcGIS Pro, kalau ArcGIS Pro ini
khususnya di versi 3.3 ya. Jadi bukan versi di bawah 3.3 melainkan versi 3.3 yang terbaru saat ini. Ketika ArcGIS Pro Bapak dan Ibu terinstall pada perangkat, itu dapat digunakan hanya jika Bapak dan Ibu menggunakan lisensi yang valid atau telah teraktivasi. Nah, saat ini lisensi ArcGIS Pro itu yang khususnya versi 33 ini ya, lisensi ArcGIS Pro ini telah terasosiasi dengan user type dalam ArcGIS Online maupun ArcGIS Enterprise seperti Creator, Profesional, dan juga Profesional Plus. Dan di dalam 3 user type ini juga telah include level dari masing-masing lisensi, di mana kreator di situ Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan atau dapat mengakses ArcGIS Pro dengan level basic. Lalu di user type profesional, Bapak dan Ibu dapat mengakses ArcGIS Pro dengan level license standar dan juga profesional plus dengan ArcGIS Pro yang level advance. Dan untuk profesional plus ini juga nantinya akan ada include beberapa extension ya. Nah, dan di sini sebagai informasi tambahan, di sini ada update juga ya terkait user type ini, di mana sebelum Juni 2024 hingga pada versi sebelum 33 saat ini ya, kategori user type itu terdiri dari 7 kategori. Lalu juga ketujuh kategori ini adalah user type pada ArcGIS Online umumnya ya. Dan untuk perubahannya saat ini ketujuh kategori ini mengalami bukan salah satunya dihapus atau dihilangkan, melainkan salah satunya itu ada yang mengalami merger, di mana untuk user type creator dan juga GIS Professional Basic. Nah, di sini telah dikombin ya, telah dikombin dan akhirnya menjadi satu nama yaitu creator. Lalu untuk user type yang lain seperti user type editor, GIS Professional Standard, GIS Professional Advance. Nah, ini pun juga mengalami updatean, tapi bukan termerger dengan user type yang lain, melainkan mengalami perubahan nama. Seperti editor itu sekarang disebutnya adalah kontributor. Lalu GIS Professional Standard, di sini kita menyebutnya sekarang profesional, dan juga GIS Professional Advance kita menyebutnya Professional Plus. Lalu untuk user type dengan tipe Professional Plus ini juga memiliki tambahan ya. Jadi dia sudah include dengan extensionnya ArcGIS Pro sendiri. Dan untuk extensionnya di sini ada 9 extension ya. Ada 3D Analyst, ada Data Reviewer, Geostatistical Analyst, dan seperti yang lainnya bisa Bapak dan Ibu lihat dalam slide presentasi kali ini. Lalu untuk user type yang lain seperti viewer dan juga mobile worker itu sama sekali tidak memiliki updatean ya untuk saat ini. Nah, jadi dalam hal kebutuhan Bapak Ibu terkait lisensi penggunaan ArcGIS Pro ini, Bapak dan Ibu dapat berfokus pada user type creator, profesional, dan juga profesional plus. Yang mana detail capability-nya seperti ini ya, kira-kira kita tetap dapat memperoleh manfaat dari ArcGIS Online berdasarkan keunggulan tipenya masing-masing dan juga mengakses ArcGIS Pro berdasarkan level license yang terdapat pada masing-masing user type. Jadi kira-kira seperti inilah ya untuk updatean terkait user type dan juga lisensi dari ArcGIS Pro untuk versi 3.3-nya saat ini. Jadi kalau biasanya kan Bapak dan Ibu pasti merequest ArcGIS itu hanya berdasarkan level license. Nah, kali ini Bapak dan Ibu jika ingin melakukan request terhadap ArcGIS berarti perlu melihat pada user type yang Bapak Ibu butuhkan dan ini adalah capability-nya.
Di mana kreator ini Bapak dan Ibu sudah bisa nih mengakses ArcGIS online dan juga membuat map, membangun sebuah aplikasi, melakukan sebuah analisis di website, dan juga mengakses ArcGIS Pro dengan level basic untuk user type kreator. Lalu untuk profesional di sini sudah include ya dengan semua yang ada pada lisensi kreator ini atau user type kreator ini, dan juga di sini tentu saja Bapak dan Ibu dengan user type profesional dapat mengakses ArcGIS Pro dengan level standar, dan juga Bapak dan Ibu nanti bisa melakukan manajemen editing ataupun juga manajemen data yang jauh lebih power lagi dibandingkan dengan ArcGIS Pro Basic. Nah, lalu perbedaan antara profesional dan profesional plus ini sebenarnya hanya ada di extensionnya ya. Kalau di profesional plus ini dia sudah include dengan extension yang sudah saya sampaikan di slide awal tadi. Selanjutnya di sini kita akan coba melihat ke bagian interface-nya ya, dan juga fungsionalitinya. Untuk ArcMap masih menggunakan tampilan lama ya, yang jelas dia terlihat lebih kaku ya dibandingkan dengan ArcGIS Pro, di mana ArcGIS Pro saat ini sudah menggunakan tampilan dengan gaya yang jauh lebih modern. Lalu juga secara toolbar, nah secara toolbar pun juga desainnya sudah jauh berbeda ya. Kalau ArcMap itu khususnya pada bagian menu bar masih dengan gaya yang kaku. Nah kalau di ArcGIS Pro ini dia sangat dinamis dengan gaya ribbon seperti pada Microsoft Office. Kemudian pada interface and functionality-nya, nah secara interface and functionality ini juga sebenarnya pada bagian toolbar ini di ArcGIS Pro sudah dirombak ya jika dibandingkan dengan ArcMap. Jadi Ya, Mbak Vidya. Silakan lanjutkan aja. baik Mas, saya lanjutkan ya. Ini Ya. Mas slide-nya masih tampil kan ya Mas? Tampil jelas Mbak Vidya. Nah secara interface and functionality, ArcGIS Pro ini gayanya sudah dinamis sekali ya. Jadi toolbar-toolbar di sini melanjutkan yang tadi ya, toolbar-toolbar pada ArcGIS Pro ini semuanya sudah dirombak dan dikategorikan berdasarkan menu tipe-tipe data kita yang sifatnya itu kontekstual. Jadi semisal Bapak dan Ibu nanti ingin menelusuri tools-tools yang berkaitan dengan tipe data Bapak dan Ibu pun juga mencarinya juga cukup mudah ya. Jadi toolbar di dalam ArcGIS Pro ini dia memang sudah yang pertama itu sudah dirombak. Mungkin pertama kali kita menggunakan ArcGIS Pro ini kesannya ribet ya, karena posisinya itu sama sekali berbeda, posisi tools maksud saya itu sama sekali berbeda dengan ArcMap. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi nanti kalau semisal Bapak dan Ibu sudah terbiasa ya dalam menelusuri semua tools-tools yang ada di ArcGIS Pro ini, Bapak dan Ibu pasti akan merasa kalau ArcGIS Pro ini jauh lebih baik daripada ArcMap terkait perubahannya saat ini ya. Selanjutnya juga di sini bisa kita lihat kalau di ArcGIS Pro ini pengolahannya dia sudah berbasis pen, jadi tidak lagi berada dalam satu window geoprocessing. Sebagaimana yang bisa Bapak dan Ibu saksikan saat ini ya, sebagai contoh di sebelah kiri ini adalah ArcMap yang gayanya itu masih klasik sekali, di mana setiap parameter konfigurasi itu dibedakan berdasarkan tab-tab. Tapi kalau di ArcGIS Pro ini dia sifatnya sudah pen, jadi kita bisa mengedit secara bersamaan misalnya simbologi dan label dan langsung ter-apply begitu saja. Kemudian untuk format di sini juga berbeda ya. Format di ArcMap itu masih MXD, sedangkan di ArcGIS Pro itu APRX. Dan dalam format data ini, apabila Bapak dan Ibu nih ingin membuka project ArcMap di ArcGIS Pro itu bisa-bisa saja. Nanti tinggal kita import
MXD yang sudah Bapak Ibu bangun di ArchMap sebelumnya. Tapi kalau kebutuhannya itu sebaliknya ya, Bapak dan Ibu ingin membuka project ArcGIS Pro di ArchMap itu jelas sama sekali tidak bisa dilakukan. Dan di sini pun juga ArcGIS Pro ini dia sudah sifatnya based on project ya. Jadi tidak seperti ArchMap yang mana setiap kali kita membuat project baru di ArcGIS Pro ini maka outputnya juga akan terbentuk file geodatabase, lalu juga kemudian ada beberapa folder log dan juga ada toolbox. Nah, di sini pun juga dalam satu project ini meskipun ada outputan default seperti ini pun juga seperti geodatabase ini ya, training.gdb ini adalah default geodatabase dari project yang sudah saya create baru ini. Tapi kalau semisal Bapak dan Ibu ingin mengganti default geodatabase-nya pun juga hal itu bisa dilakukan. Nah, lalu selanjutnya masih membahas bagian project-nya ya. Saat kita menggunakan ArcMap, seperti yang Bapak dan Ibu ketahui ya, kalau penggunaan 3D dan juga 2D itu menggunakan platform yang berbeda. Jadi kita harus melakukan lintas platform untuk membuka data 2D dan data 3D di ArcMap. Nah, tapi kalau di ArcGIS Pro ini kita bisa membuka data 2 dimensi, data 3 dimensi, ataupun juga membuka layout secara bersamaan dalam satu platform. Jadi di sini memang sifatnya kalau ArcMap itu kan dia masih single project ya. Kalau ArcGIS Pro ini dia sudah multiple project. Nah, kira-kira seperti inilah ya yang saya sampaikan pada slide sebelumnya. Ini berhubungan dengan tasnya. Kira-kira seperti ini. Pada ArcMap dia hanya satu project saja dan juga di ArcGIS Pro ini kita bisa membuka beberapa sekaligus seperti ini. Lah, lalu kemudian di sini terkait desain project ya, ada data frame. Semisal Bapak dan Ibu memiliki kebutuhan dalam membuat layout. Nah, di sini kan sifatnya data frame itu hanya menampilkan apa yang saat ini aktif ya kalau di ArcMap itu. Nah, kalau di map frame-nya ArcGIS Pro sendiri, ini kita bisa membuka secara berdampingan. Jadi kalau di ArcMap terkait data frame ini kan disebutnya tetap data frame ya. Kalau di ArcGIS Pro, data frame ini disebutnya adalah map frame. Nah, ini juga adalah perubahan sebutan aja ya, tapi maksudnya itu sama saja. Lalu kemudian dalam hal integrasi dengan ArcGIS Platform bagaimana? Sebenarnya justru jika Bapak dan Ibu memiliki kebutuhan dalam penggunaan ArcGIS Mobile Apps ataupun juga WebGIS yang menggunakan platform ekosistem ArcGIS ya, dalam hal ini ArcGIS Pro itu jauh lebih unggul karena pada dasarnya dalam hal penggunaan ArcGIS Pro ini kan Bapak dan Ibu menautkan akun ArcGIS Online ataupun juga akun ArcGIS Enterprise sebagai key aktivasi dari ArcGIS Pro sehingga jika Bapak dan Ibu ingin mengakses semua fitur-fitur service yang sudah Bapak dan Ibu bangun pada portal ArcGIS Online ataupun ArcGIS Enterprise Bapak dan Ibu itu bisa langsung diakses datanya melalui ArcGIS Pro. Sedangkan di ArcMap itu dia limited sekali ya karena tidak dapat mengakses semua fitur service seluasa di ArcGIS Pro. Nah, selanjutnya juga dalam hal editing tools. Nah, ini yang awalnya menjadi salah satu perbedaan terbesar ya yang bisa kita rasakan pada saat kita menggunakan ArcMap dan juga ArcGIS Pro. Di mana dalam melakukan kegiatan editing data spasial, saat kita menggunakan ArcMap, kita memerlukan otorisasi. Nah, kalau di ArcGIS Pro ini kita bisa melakukan editing data tanpa memerlukan otorisasi. Tapi untuk versi 3.3 ini sebenarnya semenjak versi 3.2 ya, ada satu fitur di mana kita bisa menyeting bagian otorisasi ini. Jadi tanpa permission kita bisa langsung mengedit data atau kita need permission untuk bisa melakukan editing terhadap data. Itu bisa diatur pada ArcGIS Pro ini. Lalu bagaimana dari sisi fitur service aksesnya? Nah, kalau di ArcMap, memang kita dapat membuka dan menampilkan data ya pada ArcGIS Server.
Namun, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu tidak seleluasa di ArcGIS Pro. Di mana kalau ArcMap kita memang hanya bisa melakukan read data saja, sedangkan di ArcGIS Pro kita diizinkan untuk melakukan editing fitur service, dan secara langsung semua proses editing yang kita lakukan pada ArcGIS Pro ini pun juga langsung terintegrasi pada aplikasi mobile lainnya ya. Apalagi kalau Bapak dan Ibu ini eh, project pekerjaannya sudah menggunakan DBMS. Nah, itu akan langsung terupdate secara otomatis pada database Bapak dan Ibu dan juga pada data yang terpublish atau tersimpan di portal atau server server ArcGIS Enterprise Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita coba lihat pada bagian keunggulannya ya. Keunggulannya dalam memvisualisasikan data 2 dimensi dan 3 dimensi. Seperti yang Bapak Ibu lihat dan saksikan saat ini, di sebelah kiri saya kan adalah ArcMap, bagaimana caranya kita memvisualisasikan data 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu kemudian di sebelah kanan saya adalah ArcGIS Pro, yang mana kita bisa memvisualisasikan 2 dimensi dan 3 dimensi juga, tapi dalam satu platform, sangat berbeda dengan ArcMap. Dan di sini pun dalam hal navigasi ini pun juga sangat mudah sekali ya untuk kita navigasikan. Di sini tersedia semacam remote konfigurasi ya. Bapak dan Ibu bisa menggunakan mouse ataupun juga menggunakan keyboard seperti itu. Selanjutnya dalam hal kartografi dan visualisasi data. Nah, secara tampilan properties itu juga jauh berbeda ya. Ini masih saja kalau di ArcMap itu dia mengusung gaya window geoprocessing. Kalau di ArcGIS Pro ini dia sudah lebih advance lagi. Jadi kalau secara kartografi di ArcMap ini kan hanya terbatas transparansi saja terhadap data fitur layer kita ya, dan juga kita bisa melakukan simbologi berdasarkan level. Nah, kalau di ArcGIS Pro ini dia bisa lebih advance lagi karena kita bisa membangun sendiri, kita mau membuat kartografi yang seperti apa. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Kalau di ArcMap ini kan biasanya kita mendesain layout kartografi di ArcMap seperti ini ya umumnya. Nah, kalau di ArcGIS Pro itu kita bisa memberikan efek air, misalnya pada danau ini ya. Kita bisa memberikan efek air, lalu juga kita bisa membuat map frame dengan bentuk yang bukan hanya kotak saja. Di sini ada beberapa varian yaitu rectangle, polygon, lasso, circle maupun bentuk elips. Jadi dalam hal pembuatan kartografinya pun juga di sini jauh lebih unggul ArcGIS Pro ketimbang ArcMap. Nah, lalu sekarang kita akan coba lihat pada bagian fitur apa saja sih yang terbaru di versi 3.32 khususnya 3.3 saat ini. Nah, di sini kami bawakan beberapa poin yang terbaru ya. Salah satunya adalah presentation. Untuk fitur presentation ini, Bapak dan Ibu juga sekarang sudah bisa loh membuat sebuah PPT atau slide presentation di mana di sini sudah bisa langsung ya terhubung dengan map kita atau database map kita. Nah, jadi semisal nanti Bapak dan Ibu memiliki kebutuhan nih untuk melakukan presentasi dalam hal teknis pemetaan seperti ini ya, menampilkan data secara geospasial. Nah, ini di ArcGIS Pro Bapak dan Ibu bisa langsung membangun slide presentasinya. Bapak dan Ibu bisa menambahkan map frame, image, video, ataupun juga memberikan teks seperti pada PPT pada umumnya. Nah, di sini pun juga untuk export presentation-nya pun juga bisa ya. Jadi tidak akan hanya sebatas tersimpan sebagai bagian dari project-nya ArcMap saja. Nah, lalu juga dalam hal memasukkan data PDF ke map, sekarang kalau Bapak dan Ibu punya PDF nih dan ingin ditampilkan ke dalam map, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengkonvertnya menjadi JPEG, lalu kemudian
Dari JPEG itu di georeferencing. Sekarang asalkan PDF Bapak dan Ibu itu sudah berbasis georeference ya. Sekarang bisa langsung Bapak Ibu drag dan masukkan saja ke bagian mapnya ArcGIS Pro ini. Dia sudah akan langsung otomatis tereposisi ke posisinya yang sebenarnya seperti saat ini. Jadi tidak perlu lagi kita lakukan georeferencing atau convert PDF dulu ke image, lalu kemudian direktifikasi atau georeferencing. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung menampalkannya ya pada Basemap online seperti yang sedang saya lakukan saat ini ya, yang ada dalam slide presentation. Oke? Nah, berikutnya juga hyperlink. Sebagai contoh di sini kita sekarang ya sudah bisa menambahkan fungsi hyperlink pada PDF kita atau maksudnya pada layout peta kita. Nah, sebagai contoh kali ini saya menambahkan hyperlink dari Wikipedia terkait Kota Kupang ya. Dan di sini juga intinya kita perlu mengekspor terlebih dahulu ya jika ingin melihat output dari hyperlink ini seperti apa. Nah, ini adalah proses ekspornya. Kita tunggu sebentar ya untuk proses PDF-nya terbuka. Dan ini adalah PDF hasil ekspornya. Dan disinilah bisa Bapak dan Ibu lihat fungsi dari hyperlink ini. Lalu berikutnya di sini ada fungsi export attachment di mana setiap dokumen yang telah Bapak dan Ibu attach pada fitur kelas ini sekarang juga sudah bisa kita ekspor ya atau kita ekstrak keluar tanpa menyimpannya satu persatu. Biasanya ya kalau dulu di ArcMap itu semisal nih kita butuh hasil eksportannya kan pasti kita harus buka dulu di manage attachment-nya dan juga kita save dokumennya satu persatu. Nah, ini sekarang di versi yang 3.3 ArcGIS Pro kita bisa langsung mengekstrak secara otomatis. Jadi semua attachment yang Bapak dan Ibu tambahkan ke fitur kelasnya Bapak dan Ibu bisa langsung terekspor dalam satu folder seperti ini. Lalu sekarang terkait simbologi ya. Seumpama nih Bapak dan Ibu memiliki kebutuhan dalam hal melihat variasi kapasitas data berdasarkan jenisnya atau mungkin ingin melakukan klasifikasi pembangkit listrik berdasarkan jenisnya dan juga ingin mengatur size simbolnya berdasarkan ukuran kapasitas masing-masing ya. Itu juga bisa. Dan fungsi ini sebenarnya lebih mirip dengan fungsi quantity kategori di ArcMap. Selanjutnya di fitur terbaru ArcGIS Pro saat ini juga telah ditambahkan untuk fitur editing tools, yakni di mana kita sekarang sudah bisa melakukan ini ya konfigurasi untuk edit session. Jadi sekarang kita sudah bisa nih mengatur apakah fungsi edit fitur di ArcGIS Pro itu akan selalu aktif atau tidak. Jadi ini hampir mirip dengan fungsi editing tools di ArcMap ya yang memerlukan otorisasi. Namun di sini di ArcGIS Pro ini ya, kita akan lebih leluasa untuk melakukan pengaturan fungsi editing tools-nya ataupun juga melakukan fungsi save otomatisnya. Nah, pada toolbar ribbon ini di menu edit, di sini kan muncul satu tools ya. Ini kalau semisal saya klik seperti ini, nah seperti ini pada bagian tab edit ini akan langsung bisa nih kita edit data-data kita. Tapi kalau semisal di sini Bapak dan Ibu kebutuhannya itu ingin lebih seperti ArcMap ya, tidak sembarangan data bisa diedit melainkan berdasarkan source datanya. Nah, ini pun juga bisa. Sekarang settingannya juga ada ya, yaitu yang settingan single editing. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Pada saat kita hendak melakukan edit data, ini pun juga nanti kita akan ditanyakan kembali ya, source datanya yang akan diedit itu yang bagian mana. Jadi kira-kira seperti ini ya. Lalu kemudian pada bagian keyboard shortcut. Nah,
Untuk keyboard shortcut di sini juga tampilannya berbeda ya dengan tampilan dari versi ARGIS sebelumnya. Menurut saya interface keyboard shortcut yang saat ini ya, itu lebih baik sih daripada versi-versi yang sebelumnya dan sangat user friendly sekali di UI keyboard shortcut yang sekarang. Lalu kemudian untuk 3D Base Map. Nah, ini juga adalah salah satu fitur terbaru di ArcGIS Pro ya, di mana kita bisa menampilkan base map 3D, tapi akun yang kita gunakan itu haruslah menggunakan akun ArcGIS Online. Jadi di luar dari ArcGIS Online seperti ArcGIS Enterprise, setahu saya itu belum ada ya untuk 3D base map-nya. Jadi ini jika Bapak dan Ibu aktivasinya menggunakan ArcGIS Online, Bapak dan Ibu bisa nih eh, memanggil base map dalam bentuk 3D seperti ini. Oke, jadi untuk materi yang saya sampaikan pada webinar kami kali ini sudah hampir selesai ya, sudah hampir masuk pada materi Q&A. Dan sekali lagi saya sampaikan jika Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih jauh lagi ya khususnya terkait lisensi, itu Bapak dan Ibu dapat langsung menghubungi saja pada tim sales kami ya, ataupun tim support kami. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke bagian Q&A. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Teguh. Silahkan, Mas. Baik, terima kasih Mbak Vidya. Menarik sekali materinya. Mari kita buka sesi tanya jawab. Silakan ditulis di fitur chat box. Kami tunggu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Silakan ditulis saja di fitur chat box. Iya, sembari menunggu mungkin. Kalau secara interface bagaimana Mbak Vidya? ArcMap sama ArcGIS Pro tuh lebih sulit gak? Atau sebenarnya lebih memudahkan dari migrasi ke ArcGIS Pro itu? Sebenarnya secara interface ya, kalau kita baru sekali dan lebih sering menggunakan ArcMap, itu memang di awal kita kan merasa lebih baik saya pakai ArcMap saja atau ArcGIS Desktop karena kembali lagi ya ini tuh lebih ke kebiasaan. Jadi di awal penggunaan ArcGIS Pro ini memang kita perlu beradaptasi lagi ya khususnya terkait semua tools yang biasanya kita gunakan di ArcMap mungkin sekarang posisinya pun juga berbeda ya. Jadi sudah dikategorikan dalam masing-masing grup layer tertentu dan sebenarnya kalau kita sudah terbiasa menggunakan ArcGIS Pro ini kita akan merasa lebih nyaman menggunakan ArcGIS Pro karena ArcGIS Pro ini ribbonnya atau toolbarnya itu bersifat kontekstual, di mana kalau semisal nih data kita yang sedang kita kerjakan saat ini berupa tipe vektor, nah nanti ribbon pada toolbar kita itu akan langsung menyesuaikan dengan tipe data yang saat ini sedang kita kerjakan. Jadi kira-kira seperti itu. Semisal juga ada kebutuhan dalam hal raster analisis. Nah, ini nantinya juga lebih memudahkan Bapak dan Ibu ya dalam mencari tools-tools raster. Misalnya dalam perhitungan bandmath, lalu juga dalam kalkulator band, ataupun juga georeferencing. Nah, ini jauh lebih mudah. Memang untuk awalnya itu agak sedikit rumit ya, tapi kalau sudah terbiasa jelas jauh lebih baik ArcGIS Pro daripada ArcMap. Ya, benar, Mas. Benar, ArcMap ini akan di-tired ya, tepatnya 2026, 1 Maret. Ya. Ya, silakan ditanyakan. Ya,
Silakan ditanyain aja di fitur chatbox, Bapak dan Ibu. Kalau yang ada yang ingin ditanyakan seputar ArcGIS Pro. ArcGIS Pro di sini berarti sudah bisa 3D memvisualisasikan 3D juga ya, seperti yang Mbak Vidya tadi sampaikan ya. Kalau ArcMap tuh tidak bisa kan ya? Berarti itu salah satu kelebihan dari kita migrate to ArcGIS Pro ya, Mbak Vidya. Sebenarnya bukan tidak bisa sih, bisa, hanya saja gini ya, kalau kita memang lebih seringnya menyebut ArcMap ya. Sebenarnya mungkin lebih tepat kalau kita sebut sebagai ArcGIS Desktop. Jadi karena ini adalah ArcGIS Desktop ya, ArcGIS Desktop itu softwarenya ada ArcMap, ada ArcGlobe, ada ArcScene, ada ArcCatalog. Nah, yang paling sering kita gunakan itu adalah ArcMap. Itu untuk melakukan processing data-data 2 dimensi. Sedangkan kalau semisal Bapak dan Ibu mungkin nanti kebutuhannya untuk memprocessing data 3D, nah itu harus menggunakan versi ArcScene ataupun ArcGlobe. Jadi kira-kira seperti Ya, oke, cukup jelas Mbak Vidya, terima kasih. Ya, silakan ditanyakan aja buat pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada dari, oh ternyata udah ada yang masuk nih Mbak Vidya. Dari Budi Lisyarini. Izin bertanya Bu Vidya, mengenai file PDF yang bisa dimasukkan ke ArcGIS Pro harus yang GeoPDF ya Bu. Jadi PDF yang tidak GeoPDF tetap harus diubah dulu ke JPEG. Gimana Mbak Vidya? terkait hal ini memang benar ya, Bu. Jadi, jadi saat ini terkait data PDF yang bisa dimasukkan ke ArcGIS Pro, dia harus sifatnya GeoPDF. Nah, untuk PDF yang masih belum GeoPDF atau hasil scanning biasa, itu tetap harus dilakukan georeferencing. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, begitu. Mungkin kalau kurang jelas silahkan ditanyain aja lagi. Ya, baik, terima kasih penjelasannya Bu katanya. Berarti cukup jelas Mbak Vidya. Silakan yang lain kalau mau ditanyakan lebih lanjut tentang Visual Migrate to ArcGIS Pro ini. Ya, dari ada pertanyaan selanjutnya nih Mbak Vidya. Dari Putri Sari Dewi. Menambahkan Bu, apakah peta PDF tadi terbaca sebagai raster saja atau bisa sekalian terkonversi vektornya? Bagaimana Mbak Vidya? Bisa nggak? Jadi untuk file PDF yang kita import ke dalam ArcGIS Pro ya, hanya akan tetap seperti file PDF untuk formatnya ya. Jadi tidak terkonvert pula secara otomatis menjadi vektor. Nah, untuk kebutuhan vektor ini tentu saja kembali lagi ya kita perlu melakukan digitizing terhadap data PDF-nya. Jadi kalau PDF di ArcGIS Pro ini sekarang ArcGIS Pro itu sudah support terhadap dua tipe data ya, yaitu GeoPDF dan juga PDF dengan georeferencing ISO standar, yang mana pastinya kembali lagi dia harus tergeoreferencing. Jadi di luar itu sama sekali tidak. Dan untuk di sini konteksnya itu hanya sebatas memasukkan data PDF saja. Jadi hanya sebatas memasukkan PDF-nya tanpa melakukan convert dari semua layer-layer yang ada di PDF tersebut. Kira-kira seperti itu ya yang dapat saya sampaikan saat ini. Jadi untuk kebutuhan data vektornya kembali lagi tetap harus dilakukan digitasi.
Ya, begitu jawabannya. Kalau kurang jelas silakan tanyakan aja lagi. Sementara cukup, Bu, ya. Cukup, Mbak Widya. Cukup jelas sepertinya. Silakan yang lain ditanyakan aja. Untuk pertanyaan-pertanyaannya silakan ditulis di chat box. Sembari menunggu, kami ingatkan nanti di akhir webinar ini ada pengisian kuesioner sebentar ya untuk data kami. Nantinya kami akan kirimkan video webinar ini untuk mungkin mengulang lagi ya jika ada yang terlewat, dan juga nanti penyerahan sertifikatnya, e-sertifikatnya. Ya, ada pertanyaan selanjutnya nih Mbak Vidya. Dari Ibu Regina Widya Bastrianto. Izin bertanya Bu Vidya, apakah dalam ArcGIS Pro bisa membaca data spasial seperti dari data Python? Terima kasih sebelumnya. Bisa nggak Mbak Vidya membaca dari data itu? Baik, coba saya jawab ya terkait membaca data spasial dari Python. Berarti ini adalah data, misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan buffer ya. Tapi toolsnya ini dibangun dari Python, itu tentu saja bisa. Jadi untuk ArcGIS Pro ini memang dia tentu saja support dengan Python ataupun juga ARCAD seperti itu. Jadi jangan ragu untuk Bapak dan Ibu mungkin lebih ke arah programming data spasial. Nah, itu bisa sekali kalau Bapak dan Ibu ingin menggunakan ArcGIS Pro saat ini. Cuman memang setahu saya untuk versi Python-nya itu kalau nggak salah ya, untuk ArcGIS Pro ada di versi 33 ya. Terkait hal ini mungkin nanti akan coba saya tanyakan lagi ya ke tim developer kami. Jadi untuk saat ini hanya sebatas ini dulu yang dapat saya sampaikan. Intinya bisa ya untuk membaca data spasial dari hasil Python. Oke? Oke, Mas. Ya, semoga menjawab Bu. Kalau ada yang kurang jelas secara teknis, silakan tanyain aja di website kami di www.geonet.co.id. Nanti bisa Ibu tanyain di situ. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan ke kontak us. Kemudian di situ nanti ada support. Silakan tanyain aja. Nanti mungkin kamu bisa jawab via email. Baik, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Sama-sama. Ya, terima kasih Mbak. Silakan, sesi tanya jawab masih dibuka jika ada yang masih ingin ditanyakan lebih lanjut. Ya, ada pertanyaan selanjutnya nih Mbak Vidya. Dari Barna Teda. Izin bertanya Bu Vidya, mau menanyakan, tadi sempat disinggung persoalan data 3D. Apakah ArcGIS Online bisa membaca data video untuk 3D-nya? Seperti hasil rekaman drone. Gimana tuh Bu Vidya? Bisa gak untuk hasil rekaman drone ini? Oke. Sinyal. Ya, tes. Baik, Ya, sudah kembali Mas. Nah, terkait data 3D ini ya, khususnya rekam 3D drone. Jadi
untuk tipe data yang bisa dibaca di ArcGIS Pro soal 3D ini hanya baru sebatas tipe-tipe file seperti LAS begitu ya. Jadi kalau untuk video rekaman sampai saat ini setahu saya masih belum bisa, tapi akan coba kami cek kembali ya apakah untuk video rekaman 3D-nya itu bisa terbaca. Tapi sejauh ini kalau untuk 3D memang dia 3D drone itu memang dia setahu saya hanya bisa membaca file LAS-nya seperti itu. Dan juga untuk processing-nya juga hanya file LAS-nya saja sih, bukan rekamannya ya. Oke, kira-kira begitu saja dari saya untuk Mas Teguh. Ya, begitu jawabannya. Bu Barnet Teda ya. Berarti yang bisa hanya bagian lastnya seperti itu ya Mbak Vidya ya. Ya, jika kurang jelas silakan tanyain aja lagi. Masih dibuka sesi tanya jawabnya. Baik Bu, terima kasih. Ya, cukup jelas sepertinya Mbak Vidya. Untuk video rekaman dan e-sertifikat nanti kami akan kirim ke email Bapak dan Ibu. Jadi mohon diisi nanti di akhir data kuesionernya untuk data kami. Untuk pengiriman data-datanya ya Bapak dan Ibu. Silakan ditanyakan lagi jika ada yang masih ingin ditanyakan mengenai ArcGIS Pro ini. Atau mungkin yang tentang berkaitan tentang ArcGIS Pro juga nggak apa-apa, silakan tanyain aja. Ya, ada lagi nih Mbak Vidya yang bertanya. Sebentar. Ya, dari Bapak Sabto Prayoga. Izin bertanya Bu Vidya, untuk link service web di ArcGIS Pro, apakah juga bisa digunakan untuk link dashboard di pemerintahan ya Bu? Apakah bisa di dashboard di pemerintahan? Di pemerintahan nih Mbak Vidya. Karena link service instansi pemerintahan belum atau tidak bisa diakses lagi untuk saat ini. Gimana tuh Mbak Vidya? Baik Pak Sabto Prayoga, ini apakah kebutuhannya untuk membaca API service-nya ya? Jadi kalau semisal di setahu saya biasanya bisa sih. Kemarin tuh saya coba ngambil data Bekasi, itu masih bisa dari Pemkot Bekasi ya maksudnya. Tapi dengan syarat datanya itu harus open public. Jadi sebenarnya tetap bisa ya kalau semisal Bapak dan Ibu nih memiliki kebutuhan untuk membaca link fitur service dari URL instansi lain. Nah, itu bisa saja asalkan kondisi layernya itu teropen public. Nah, ini kemungkinan tidak bisa itu saat ini sepertinya mungkin di close ya atau di setting organisasi. Jadi untuk fitur-fitur service seperti ini kan biasanya ada settingan private-nya tuh. Nah, barangkali tidak bisa diakses lagi itu karena memang tidak open public, tapi intinya bisa saja untuk dibaca di ArcGIS Pro ini. Meskipun fitur service tersebut bukan API yang berasal dari portal kita sendiri ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, begitu Bapak jawabannya Bapak Sabto Prayoga. Jika kurang jelas, silakan ditanyakan saja kembali. Jadi datanya harus open public ya Mbak Vidya ya. Jika berarti balik lagi ke data yang diterima, apakah itu open atau enggak ya Mbak Vidya? Open public Ya atau benar. enggak ya? Iya benar. Jadi semisal nih, kan biasanya kita kalau membangun aplikasi kita harus convert atau kita harus simpan dulu ke portal dan kemudian nanti menjadi link ya, link API seperti itu. Nah dari situlah itu nanti yang akan kita tarik. Nah semisal link itu
statusnya di private, tentu saja kita tidak akan bisa mengembed ke tempat lain seperti itu. Tapi Addis Pro bisa mengakomodir kebutuhan seperti ini sih, Pak. Iya, semoga cukup jelas ya Bapak. Berarti pengakomodirannya bisa, tetapi apakah datanya itu open public atau tidak? Mungkin seperti itu ya Bu Vidya. Cukup. Ya, Benar bisa. ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, cukup jelas kata Bapak Sabto ini. Silakan ditanyakan lagi untuk jika masih ada yang ingin ditanyakan. Mungkin beberapa pertanyaan lagi ya Bu Vidya ya. Iya, masih ada. Ya, ada pertanyaan lagi nih Mbak Vidya. Halo, suara saya terdengar ya Mbak Vidya? Iya Mas Teguh, terdengar. Oh, oke. Izin tanya lagi Bu, apakah data foto udara yang kita ambil menggunakan drone dan sudah kita mosaik dapat langsung ditampilkan dalam bentuk 3D tanpa olah DEM-nya dulu Bu? Gimana Mbak Vidya? Bisa ditampilkan langsung nggak tanpa diolah dulu? Jadi menanggapi pertanyaan terkait drone lagi ya. Jadi kalau di sini memang seumpama fotonya sudah di mozaik nih, kemudian kita masukkan ke untuk penggunaan data 3D di sini ada Arsin dan juga ada SceneGlobe ya. Nah, di sini semisal Bapak dan Ibu sudah di mozaik nih datanya, kemudian menggunakan fitur scene yang ada di ArcGIS Pro, itu tetap saja dia akan flat. Jadi untuk menampilkannya secara 3D, Bapak dan Ibu tetap membutuhkan DEM-nya, dan di situ nanti tinggal di setting pada bagian ground-nya seperti itu. Jadi tidak langsung otomatis dia langsung membaca 3D-nya tanpa DEM-nya. Jadi sejauh ini untuk versi 33 masih seperti itu ya. Mungkin nanti di kemudian hari untuk versi yang lebih barunya ada kemungkinan, nah itu saya juga kurang tahu, tapi sejauh yang saya tahu di versi ini kita tetap membutuhkan DEM-nya sebagai background-nya seperti itu untuk memvisualisasikan 3D. Ya, begitu Ibu Putri Sari Dewi. Mungkin kalau seperti itu mungkin di update selanjutnya mungkin Mbak Vidya mungkin ada ya. Iya mungkin ada karena sampai saat ini kan ArcGIS Pro ini masih nyicil ya dia developingnya seperti itu. Iya, webinar untuk What's New seperti ini juga kami setiap tahun ada. Mungkin bisa dilihat di website kami untuk update kapan sih untuk waktu What's New ini. Tentang webinar What's New seperti ini, tentang fitur yang terbaru dan lain sebagainya. Ya cukup Bu, terima kasih. Ya cukup katanya Mbak Vidya. Sepertinya cukup jelas. Ya webinar kami juga mengadakan seperti What's New seperti yang Mbak Vidya ya. Untuk pengenalan mungkin ada kalau ada fitur baru dan Eh, sebagainya. Ya. Benar sih. Nanti akan untuk fitur-fitur yang terbarunya di versi berikutnya dari ArcGIS Pro ini juga pasti akan kami sampaikan kembali. Juga mungkin Bapak dan Ibu juga bisa melihat langsung ya pada lamannya Esri terkait detail fitur apa saja sih yang terbaru saat ini seperti itu. Atau seumpama nih ArcGIS Pro Bapak dan Ibu sudah muncul notifikasi untuk update ke versi terbarunya. Nah, biasanya itu akan tersedia juga dokumen listingnya apa aja sih fitur-fitur yang terbaru saat ini. Seperti itu ya kira-kira Mas Teguh. Ya, semoga cukup jelas ya Bu ya.
tentu update-update seperti itu akan mempermudah mungkin ya Mbak Vidya, kerja-kerja kita dalam hal ini. Iya, benar Mas Teguh. Ya, silakan ditanyakan lagi jika masih ada yang ingin ditanyakan tentang ArcGIS Pro ini. Kenapa kita harus bermigrasi? Jika untuk mengetahui data update seperti ini, Mbak Vidya, tentang update-update terbaru itu bisa di websitenya Esri Indonesia atau Esri yang langsung ke Esri yang luar itu? Biasanya sih langsung ke Esri luar ya Mas. Hmm. Nah, jadi langsung tersentral ke mereka untuk semua informasinya seperti itu. Ya, di website kami di geonet.co.id juga ada. Nanti jadi kita mengarahkan ke arah tentang Esri yang update itu. Silakan ke website kami aja terus ke software. Nanti ada penjelasan-penjelasannya. Ya, bisa dibuka pada bagian What's New ya. Ya, Hmm. nanti akan dijelaskan seperti biasanya Mbak ya. Apa yang baru seperti itu ya. Iya. Yap. Ya, silakan ditanyakan lagi Mbak, Bapak dan Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, mungkin kita masih tunggu beberapa menit jika ada yang ingin masih ditanyakan. Ya, sembari menunggu mungkin jika ada yang ingin ditanyakan tentang webinar dan training ini, bisa ke website kami atau tanyakan ke email dari sales kami yang tadi Mbak Vidya sudah sampaikan ya Mbak Vidya ya. Mungkin pertanyaannya ingin lebih spesifik, silakan di email aja. Nanti ada tim kami yang bantu menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya Mbak Vidya. Ya, mungkin cukup. Sembari menunggu mungkin kita pengisian kuesioner mungkin ya Mbak Vidya ya. Sebentar saya
Saya share terlebih dahulu. Apakah tampil Mbak Vidya? Ya. Sudah. Ya, berikut link untuk pengisian kuesionernya. Silakan di-scan aja. Nanti data dari pengisian kuesioner ini untuk bahan kami untuk pengiriman video salah satunya, video webinar tersebut, webinar ini, dan e-sertifikat nantinya. Videonya mungkin Bapak dan Ibu ada yang terlewat tadi. Mungkin kita bisa mengulang gitu ya Mbak Vidya ya. Karena kan mungkin tadi ada yang terlewat atau ada yang baru masuk ya Mbak Vidya ya. Ya, saya beri waktu mungkin 2 hingga 3 menit ya. Mohon diisi untuk pengisian kuesionernya. Atau kalau ada linknya untuk pengisian kuesioner. Oh, baik, bentar. Suara saya terdengar Mbak Vidya ya? Sebentar ya Bu ya. Ya, berikut saya sertakan di chat box linknya. Silakan mohon diisi untuk pengisian data kuesionernya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan juga nggak apa-apa, mungkin 1-2 pertanyaan. Sembari menunggu pengisian kuesioner ya. Ya. Mungkin cukup. Dari Mbak Vidya ada tambahan mungkin? Dari saya cukup sih Mas untuk saat ini. Ya, berarti cukup ya. Kalau seperti itu, sekali lagi terima kasih Mbak Vidya atas materinya. Menarik sekali. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah join. Saya ingatkan kembali untuk rekaman webinar ini akan tersedia di YouTube Geonet. Nanti linknya akan kami kirim via email beserta sertifikat ya. Jika ada pertanyaan tambahan, dapat langsung menghubungi sales kami di sales@geonet.co.id atau kunjungi website kami di www.geonet.co.id. Akhirnya, kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Sampai jumpa di webinar-webinar Geonet selanjutnya. Terima kasih Mbak Vidya. Terima Wassalamualaikum kasih Mas warahmatullahi Teguh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih Bapak dan Bapak Ibu. dan Ibu.